Ya Allah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu besaran vektor. Nah, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, selamat bergabung. Mudah-mudahan bergabungnya kalian ke channel ini mendapat pengetahuan yang lebih ya. Oke. Nah, terus selanjutnya pada pembahasan ini kita akan mengambil sub pembahasan yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya. Terus selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan ya supaya kalian benar-benar mengerti. Ya. Nah, semua vektor atau vektor dapat dioperasikan dengan cara yang pertama itu penjumlahan vektor, yang kedua pengurangan vektor, perkalian vektor, dan yang terakhir ini ada vektor yang lebih antik lagi yaitu vektor satuan. Nah, di dalam penjumlahan vektor itu ada beberapa metode. Yang pertama metode segitiga, kemudian jajar genjang, kemudian metode analitik atau uraian, kemudian yang terakhir itu metode poligon. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu supaya kalian itu benar-benar paham dan mengerti. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang vektor definisikan sebagai besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Ya, contoh ya, misalnya nih. Saya berpindah dari kiri ke kanan sejauh 15 meter. Berarti 15 meter itu adalah nilainya. Arahnya berarti dari kiri ke kanan. Lagi ini. Bus bergerak ke arah timur dengan kelajuan 72 km per jam. Berarti 72-nya adalah nilai. Ke arah timurnya berarti itu arah ya. Gitu ya. Itu contohnya. Oke. Sekarang lambang sebuah vektor. Vektor dilambangkan dengan berupa anak panah. Ini anak panah itu menunjukkan arah ya. Maka di aplikasinya di lalu lintas ya itu vektor misalkan belok kiri, maka nanti ini ada tanda panah kiri. Lurus ada tanda panah lurus, kanan berarti ada tanda panah belok kanan ya. Oke, ke arah kanan bukan belok kanan. Kalau arah panah ke kanan berarti belok kanan gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang dari sekian banyak besaran-besaran fisika yang termasuk vektor, saya ambil beberapa saja. Seperti begini. Nah, yang pertama kedudukan, posisi, kemudian yang kedua itu, yang ketiga adalah vektor kecepatan, yang keempat percepatan, yang kelima gaya, momentum, kemudian percepatan gravitasi dengan notasi delta R, R, P, A, F, P atau M ya. Kemudian percepatan gravitasi G. Nah, baik option 1 sampai nomor 7 itu berarti tetap aja lambangnya yaitu menggunakan tanda panah ya. Oke. Nah, kok nyolong dulu, bentar. Nah, sekarang bagaimana ini untuk vektor gaya? Nah, vektor gaya udah tinggal gini, vektor ini, kemudian beri tanda F gitu ya. Nah, udah momentum misalkan ini tetap ini kita sebut M atau P ya. Nah, kemudian kecepatan ya sama, tinggal V gitu ya. Begitu juga dengan percepatan. Beri notasi aja A, ya gitu ya. Oke, itu untuk penjelasan singkat. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang aturan trigonometri. Kenapa di fisika ada ini? Sebab ini adalah aplikasi dari matematik ke dalam teori fisika. Nah, saya tampilkan tabel dengan segitiga. Kita bahas dulu segitiga ini. Taruh saja ini segitiganya A, kemudian B, yang ini C. Jadi segitiga siku-siku di B. Nah, ini sisi tegak kita sebut A, sisi datar kita sebut B, sisi miring kita sebut C. Nah, nanti di sini berlaku C kuadrat, ini kita kuras ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti C-nya itu nilainya akan dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Contoh A-nya misalkan 3. B-nya misalkan 4 ya. Berarti nanti C-nya berapa sih? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 25 kan? Maka C-nya akan 25 yaitu 5. Oke. Nah, sekarang yang kita perlukan yang ini. Aturan sinus ya. Sinus theta atau disingkat dengan sin ya. Sin theta itu berarti tegak ya. Sisi tegak dibagi dengan sisi miring ya. Sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Nah, berarti untuk contoh di sini tegaknya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti 3/5 ya.
Nah, berikutnya adalah sisi bukan sisi kosinus ya. Aturan kosinus theta atau disingkat dengan cos theta. Nah, cos theta itu berarti datar ya atau sisi datar dibagi dengan sisi miring ya. Nah, datar dibagi dengan sisi miring. Berarti nanti cos theta itu nilainya itu B per C. B per C. Oke. Nah, untuk contoh di sini cos theta itu 4/5 ya, gitu. Oke. Yang terakhir ini itu tan theta ya. Tan theta atau tangen theta ya, itu disingkat dengan tan theta. Nah, apa? Tan theta itu tegak ya, sisi tegak dibagi dengan sisi sisi datar bukan miring, sisi datar ya. Nah, berarti kalau ditulis secara singkat tan theta itu nilainya A per B. A per B ya. Nah, untuk contoh soal di sini atau contoh di sini itu A-nya adalah 3, B-nya adalah 4. Berarti nanti 3/4 gitu ya. Tolong perhatikan ya. Cara-cara mengambil aturan sinus, kosinus, dan tan. Nah, setelah kita membahas tentang segitiga, kita bahas lagi tentang tabel di sini. Tabel sudut ya. Nah, di sini ada sudut 0 ya. 0 ya. Ini hafalkan nih. Harus dihafalkan dulu. Nanti kalau sudah hafal, nanti nanya ke guru ya, ke guru matematik terutama. Sin 0 adalah 0, cos 0, kosinus 0, 1, tan 0, taiga ya. Nah, untuk berikutnya sin 30 itu setengah ya. Ini berarti setengah akar 3. Ini berarti 1/3 akar 3. Kemudian sin 37, ini berarti tegaknya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti 3/5. Nah, ini datarnya 4 ya. Miringnya 5. Ini seperti ini contohnya. Kemudian tannya itu 3/4. Ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2 juga. Tan 45 itu 1 nilainya. Kemudian sinus 53 dibalikan ya. 4/5, yang ini 3/5, yang ini 4/3 ya. Nah, berarti tegaknya adalah 4, miringnya 5, datarnya 3, miringnya 5 ya. Oke. Berikutnya lagi 60 derajat nih. Sin 60 akar 3, setengah akar 3. Kemudian cos 60 setengah dan tan 60 ada akar 3. Ya, berikutnya 90 derajat ya. Sin 90 itu nilainya 1, cos 90 nilainya 0, kemudian tan 90 ini tak hingga ya. Tidak didefinisikan. Yang terakhir, bukan yang terakhir nih, 120 sorry. 120 itu sama dengan 60 setengah akar 3. Nah, cos 120 itu minus setengah. Kemudian tan 120 itu minus akar 3 ya. Ya, minus akar 3. Nah, 127 itu sama saja dengan 53. Balikan nih. Sin 53 itu sama. 4/5. Ini minus 3/5. Nah, ini minus 4/3 ya. Tanya ke guru matematik sekali lagi ya. 135. 135 itu berarti 45 derajat. Karena 180 dikurangi 135 itu 45 derajat. Berarti setengah akar 2. Ini minus setengah akar 2. Ini minus 1. 143 itu sama saja dengan 37. Berarti ini 3/5. Ini 4/5 ya. Minus ya. Ini 3/4. Minus juga. Kenapa? Karena di kuadran 1, di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini posisi sudut-sudutnya. Nah, sin 180. No. Cos 180 ada minus 1. Tan 180 tak hingga atau tidak didefinisikan. Itu ya. Tolong dihafalkan untuk tabel ini ya. Minimal sampai sudut 90 derajat. Oke, sebab nanti yang 120 ke atas itu tinggal ngambil plus minusnya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang vektor operasionalnya begini. Vektor dapat dijumlahkan dengan metode segitiga. Perhatikan. Nah, kita punya vektor F1 dan F2 seperti ini. F1 ini adalah F2 ya. Nah, bagaimana F1 F2? F plus F2. Nah, F1 plus F2 artinya begini kalau secara vektor ya. F1 diam, F2-nya yang dipindahkan ke kepala vektor F1 seperti gambar berikut.
Ya, ini F1. Nah, ini F2. Pindahkan ke vektor F1. Nah, ini sudut yang tadi. Nah, inilah yang disebut resultan. Apa itu resultan? Resultan adalah vektor pengganti dari vektor-vektor penyusun. Oke. Bagaimana kalau begini? F2 plus F1. Ya. Ini vektor F2. Ini vektor F1. Gambarnya sama nih. Ini namanya setitik tangkap ya. Oke. Nah, F2 standar tidak dipindahkan atau diam berarti ya. F1 yang dipindahkan ke kepala vektor F yang kedua seperti ini. Nah, inilah F1. Resultannya. Nah, ini resultannya. Berapa sih nilai resultan? Nah, kita tadi sudah membahas tentang dalil Pitagoras. Nah, di sini kita ambil begini. Nah, ini vektor F1 misalkan ya. Nah, yang ini kita sebut F2. Ini resultannya. Ini sama saja dengan tadi ABC ya, ABC. Jadi nanti R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, maka nanti nilainya R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, bagaimana kalau yang bentuk sudut? Maka yang bentuk sudut tinggal R kuadrat, F1 kuadrat, F2 kuadrat ditambah, nah ini aturan kosinus ya, F1, F2, F2 ya, F2 kosinus theta. Atau boleh pakai rumus ini akar dari ya, akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta ya, seperti ini ya. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini ada kosinus, maka nanti kalian harus apa sinus-kosinusnya. Cos 60 berapa, cos 37 berapa, cos 180 berapa ya. Oke, penting ya. Makanya saya tampilkan dulu aturan trigonometrinya. Oke. Itu metode segitiga. Bagaimana dengan metode yang lainnya? Nah, saya tampilkan di sini metode jejar genjang. Nah, F1 tambah F2 sama dengan F2 tambah F1. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 3 juga 5 gitu ya. Ya. Oke. Gambarkan yang tadi vektor F1 dan F2 ya. Nah, nanti bagaimana sih jejar genjang? Nah, perhatikan. Gambarkan lagi vektor-vektor itu. Nah, buat garis lurus sejajar dengan F1 dan F2. Seperti ini. Taruh saja gini, kita sebut F1 aksen. Nah, yang ini kita sebut F2 aksen. Kan sama sejajar. Nilainya sama, arahnya sama, cuman ini garis penolong ya. Jadi F1 plus F2. Ini kan berarti F1 plus F2. Berarti F2-nya ada di atas. Ya. Kemudian F2 plus F1. Berarti F1-nya pindahkan ke kepala vektor F2. Nah, ini resultan. Jadi nanti metode segitiga dengan metode jejar genjang itu sama ya. Sama gitu. Ngerti nggak? Sama. Nah, cuman beda metode saja. Tapi nilainya nanti sama. R kuadrat sama dengan nilai resultannya tinggal R kuadrat sama dengan F1 kuadrat, F2 kuadrat, terus ditambah 2F1, F2 kosinus theta ya. Nah, atau akar dari ya. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 kosinus theta ya gitu. Itu nilai dari resultan. Nah, kita sudah membahas tentang metode segitiga dan jejar genjang ya. Nah, di jejar genjang juga kan ada segitiga. Jadi sama saja gitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, di sini kita menemukan soal yang berhubungan dengan F1, F2 ya, setitik tangkap. Nah, bagaimana cara menentukan nilai resultan kedua vektor itu? Oke, bisa saja begini. Kalian lihat dulu ini diketahui ya, kalau misalkan lupa ini 10 Newton, kemudian F2-nya ini 15 Newton, kemudian sudutnya di situ tertera 37 derajat. Nah, ini kebetulan ada di sini nilainya. Sin 37 per 5, cos 37 sekian, tan 37 sekian ya. Nah, resultannya berapa? Kalian boleh menggunakan R kuadrat
F1 kuadrat, F2 kuadrat, 2F1, F2, nah itu cos theta ya. Nah, berarti tanpa akar ya. Coba nanti kalau kita banyak tulis akar akan berat bosan juga. Nah, F1-nya, nah itu sebentar gini, kuadrat, 15 kuadrat, ya. 2 kali 10 kali 15 kali cos 37. Nah, di sini ya. Ini harus apa nih? Nah, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini. Nanti kan boros waktu. Langsung aja. Oh, ini 10 kuadrat 100. Oh, ini 10 15 kuadrat 225. Oh, ini 20. Oh, ini 15. Kenapa saya tidak langsung kalikan? Karena di sini ada cos 30 adalah 4 per 5. 37 ya. Coret dengan ini. Berarti ini 325. Ya, ditambah 20 kalikan 12 ya. Dari mana? Ini 3 kan? Nah, berapa? 325 ditambah 240. Nah, berarti nilainya berapa? 56 ya, 56 ini 8 ini 420 ya. Berarti 565 ya. Ini kan nggak bisa kalau di akar nggak benar itu. Maksudnya nilainya nggak pas ya. Benar aja akar dari 565. Apa? Satuannya Newton ya. Nah, resultan itu satuannya bergantung pada vektor penyusunnya. Oke. Itu soal nomor 1. Oke, soal nomor 2 nih. Di sini ada 2 buah vektor ya. Pertanyaannya sama seperti yang tadi ya. F1-nya di situ 10 Newton ya. Hanya beda nilai aja. F1 10 Newton. Kemudian F2-nya itu 5 Newton. Sudutnya itu di situ kebutuhan 60 derajat. Nah, pertanyaannya resultannya berapa sih? Nanti resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta ya. Nah, setelah itu masukkan harganya 100 ya. 25 ya. 2 kali 10 kali 5 kali cos 60 ya. Nah, ini berarti udah jelas 125. 2 kali 10 kalikan 5. Nah, cos 60 nilainya setengah deh. Ya. Kalau apa sinus kosinus udah lancar sini. 125 ditambah ya. Ditambah 50. Berarti 175. Nah, ini R kuadrat. R kuadrat ya. R kuadrat itu apa 175 ya. Saya hapus ini terlalu jelek nah angka satunya. Ya. Ini 1. Nah, berarti resultannya akar dari 175. Ini bisa disederhanakan ya. R sama dengan akar dari 175 itu kan berarti 25 kali 7 ya. Nah, ini berarti nilainya 5 akar 7. Apa? Newton. Oke. Oke. Itu soal nomor 2 aplikasi dari penjumlahan vektor. Oke, lanjut ke pembahasannya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti nih. Tolong nih untuk kalian yang lemah di perkalian sederhana nih, tolong ya, ulangi dan ulangi, latih dan latih. Karena Tuhan memberi ilmu ke seseorang itu ke orang yang berusaha keras. Oke, lanjut soal berikutnya. Ada pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada 2 buah vektor F1 dan F2 ya. F1 dan F2. Saya gambarkan seperti ini. Ini F1 ya. Ini F2. Ini theta. Nah, di mana F1 sama dengan F2 ya. Nah, ternyata di sini resultannya sama dengan salah satu vektor penyusunnya. Jadi nanti R-nya bisa saja jadi F1, R-nya juga bisa sama dengan F2 ya. Nah, gimana nih caranya? Terserah pilih salah satu. Saya mau pakai R sama dengan F1. Nah, berarti R kuadrat, F1 kuadrat, F2 kuadrat, 2F1, F2, cos theta. Nah, berarti ini R-nya asal mau pakai F1. Ya udah, berarti F1 kuadrat ya. Kan di sini R-nya sama dengan F, berarti kuadrat kan? Sama dengan F1 kuadrat. Nah, F2-nya ganti dengan F1. F1 kuadrat ditambah 2F1. F2-nya juga sama di sini ganti. F1 cos theta ya. Nah, maka F1 kuadrat, F1 kuadrat. Nah, di sini
ditambah 2F1 kuadrat cos theta. Dah, coret ininya. Coret. Ya, 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2 cos theta-nya. Nah, ini awas jangan dijumlahkan. Karena beda. Di sini ada cuma ada 2-nya, di sini ada cos-nya, ya. Nggak bisa dijumlahkan. Nah, gimana caranya? Ya udah 2 cos theta sama dengan 1 dikurangi 2. Maka 2 cos theta itu nilainya minus 1. Maka cos theta itu nilainya minus setengah. Nah, theta itu lihat tabel. Cos theta sama dengan setengah, berarti sudutnya 60. Cos theta bernilai setengah, minus setengah, berarti sudutnya 120 derajat. Gitu ya. Itu soal nomor 3. Nah, oke, gampang kan? Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, pengurangan vektor. Nah, itu sama saja dengan penjumlahan tanda negatifnya. F1 min F2. Sama seperti penjumlahan vektor yang tadi. Saya punya vektor F1 dan F2. Bagaimana F1 dikurang F2? Nih. Ini F1. Ini F2. F1 dikurang F2. Maka F1-nya standar, diam. Ya. Seperti ini. Nah, F1. Nah, F2-nya pindahkan. Nah, gunakan jejar genjang. Tuh kan. Nah, resultan. Tuh. Ya. Jadi F1 ditambah F2 F1 ditambah F2 dalam kurung min F2 ya, gitu ya. Nanti saya terangkan lagi yang ini. Oke. Sekarang bagaimana yang ini? F2 dikurang F1 sama seperti aturan yang tadi. F2 ini F1 ya. Ya. F2-nya diam, F1-nya yang pindahkan arahnya. Nah, oke. Tuh. Tuh, kan? Nah, F1 dikurang F2 arahnya ke atas, F2 dikurang F1 arahnya ke bawah. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma arah saja. Nilainya berapa? Nilainya dari sini. R kuadrat sama dengan F1 kuadrat. Nah, ditambah dalam kurung min F2 kuadrat kan, ditambah 2F1 kurung F2 nah, cos theta-nya. Nah, saya ambil yang kiri, yang ini. Ya, yang kiri. Atau ini boleh ditulis gini, F1 plus dalam kurung min F2. Begitu juga yang di kanan. F2 ditambah kurung min F1. Gitu, boleh ya. Nah, berarti resultan atau selisihnya, itu bernilai F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Negatif kuadrat kan positif ya. Nah, dikurangi 2F1 F2 kosinus theta. Itu ya. Oke, itu pengurangan vektor. Jadi bedanya apa? Pengurangan di duanya itu negatif, kalau penjumlahan positif di situ ya. Oke. Pengurangan vektor. Gampang kan? Gampang lah. Oke, kita aplikasikan ke soal. Yap. Nah, di sini pertanyaannya selisihnya berapa? Nah, ini soalnya sama dengan yang tadi, cuman beda pertanyaan. Ya, boleh menggunakan langsung aja R kuadrat ya, sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos theta ya. Oke, masukkan F1-nya adalah 10, bolehlah kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali 15 kali kosinus 37 ya. Ini berarti 100 ditambah 225 ya. Dikurangi 20 kalikan 15 kalikan 4/5 ya. Coret dengan ini. Berarti ini 325 ya. Dikurangi 20 kalikan 12. Berarti 325 dikurangi 240. Nah, berapa nilainya? 325 dikurangkan 240 ya. Ini 300 saja udah 60. Berarti ini 85. Nah, ini tidak bisa, maksudnya di akar tidak pas, udah aja seadanya. Akar 85 Newton ya. Tuh, itu soal nomor 4 ya, selisih ya. Ya. Oke, ini ada soal berikutnya yang kelima ya.
Saya percepat biar ngebut ya, sama sih. Nah, dua buah vektor F1 sekian, F2 sekian, setitik tangkap. Jika sudut antaranya adalah 60, tentukan resultannya. Nah, resultan dan selisih saya tambah ya. Tambah selisih. Nah, ini berarti nomor A ya, F1 plus F2. Nah, nanti R sama dengan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta ya. Nah, nanti diperoleh R kuadrat sama dengan, langsung aja nih, 100 ditambah 25 ditambah 2 kali 10 kalikan 5 kali cos 60 ya. Nah, ini berarti 125 ditambah 2 kali 50. Nah, cos 60 ingat setengah ya. Coret dengan ini. Berarti 175 ya. Karena ini 125 ini 50 ya. Maka R itu akar dari 175. Tadi nilainya berapa? Nilainya berarti akar dari 25 kalikan 7 ya. Nah, ini 5 akar 7. Apa? Newton ya. Nah, sekarang untuk B pertanyaannya itu selisih F1 bisa dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1 ya. Nah, nanti R kuadrat F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos theta ya. Nah, masukkan 100 ya ditambah 25 ya, dikurangi 2 kali 10 kalikan 5 kali cos 60 ya. Ini berarti 125 dikurangi 2 kali 50 kalikan setengah. Coret. Nah, ini berarti 125 dikurangi 50. Nah, 125 kurangi 50 berapa? Yaitu 75 ya. Nah, R sama dengan akar 75. Nah, jadi 25 akar 3 ya. 25 kali 3 di sini. Maka R-nya itu 5 akar 3. Jadi ya, itu untuk soal nomor 5 aplikasi dari penjumlahan dan pengurangan. Oke, mudah-mudahan ini lebih mengerti lagi ya. Nah, saya percepat. Tentukan resultan kedua vektor jika keduanya setitik tangkap ya. Oke. Sama seperti yang tadi, cuma di sini bedanya V1 ini 5 meter per sekon, kemudian V2 itu 4 meter per sekon ya. Nah, ditanyakan resultannya berapa, maka resultan kuadrat sama dengan, nah ganti ini notasinya, jangan F terus. Ya. V1, V2, cos theta ya. Nah, ini berarti 25 ditambah 16 ditambah 2 kali 5 kalikan 4 kali cos 60 ya. Nah, ini berarti 41 ditambah 2 kali 5 kali setengah ya. Coret ininya. Kali 4 dulu ya, kali 4 sore. Nah, berarti ini 41 ditambah 20, berarti 61. Maka resultannya adalah akar 61. Gitu ya. Nah, gampang ya. Ini bukan vektor ya, vektor ya. Salah nulis yang ini. Oke, itu soal nomor 6. Nah, next video uraian vektor atau metode analitik. Mudah-mudahan penampilan video ini dapat membuat kalian itu pengetahuannya bertambah ya, dan mampu mengaplikasikannya ke dalam perhitungan. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.